Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firly Anissa. Saya pada video ini akan menjelaskan mengenai khalayak media. Apa itu definisi khalayak dan mengapa penting, terutama dalam kajian pengantar media atau metode penelitian kualitatif. Kajian khalayak media ini banyak dibicarakan dan didiskusikan. Oke, jadi apa itu khalayak media? Ya, khalayak kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris juga biasa disebut audience. Jadi khalayak media sama dengan audience media. Nah, dalam analisis atau penelitian kajian-kajian tentang khalayak, sebenarnya ada beberapa tahapan ya, ada beberapa step atau sejarah yang melatar belakangi berbagai teori tentang kajian khalayak. Pertama, teori tentang mass society theory atau teori yang menyatakan bahwa audiens media itu sebenarnya adalah individu-individu yang kemudian berkumpul sehingga disebut massa. Mengapa individu-individu ya? Karena kalau kita menonton ya media massa, kita kan sebenarnya menontonnya cenderung sendiri ya, atau paling dengan pasangan atau dengan keluarga dan sebagainya. Nah, itu yang disebut bahwa sebenarnya khalayak itu adalah individu, tapi kemudian massa disebut massa karena dia individu-individu yang banyak itu mendapatkan informasi yang seragam melalui media. Maka kita sebut media massa. Nah, dalam konteks ini, teori yang awal sekali muncul menyebutkan adalah powerful effect of media, yang kalau di dalam kajian komunikasi kita mengenal ada yang namanya teori Baller teori atau hypodermic ya, hypodermic theory, yang kemudian sangat bisa menjelaskan bagaimana logika media itu dianggap sangat powerful untuk memberikan informasi kepada audiens atau khalayak dan kemudian memberikan efek. Jadi media digambarkan sebagai entitas yang kuat. Ya, ini tidak lepas daripada konteks ya, pada tahun 1920-an ya, 1930 sampai 30-an, di mana awal-awal media massa ditemukan di dunia. Nah, menjadi menarik karena media massa pada saat itu masih sangat terbatas, informasi yang disampaikan juga itu saja ya, masih sedikit. Di lain pihak, audiens juga dianggap masih tidak punya kemampuan untuk kritis. Terlebih lagi ya, konteks perang dunia atau setelah perang dunia kedua gitu ya, penduduk dunia ini mengalami banyak kemunduran peradaban karena setelah perang dunia kan banyak penyakit ya, pendidikan belum seperti hari ini, atau gizi juga belum seperti hari ini, sehingga peradaban itu dianggap juga sangat mempengaruhi bagaimana individu itu bisa kritis. Nah, disinilah fase awal bagaimana melihat gitu ya, media sebagai pemberi informasi yang powerful dan memberikan efek kepada masyarakat atau kepada audiens, kepada penontonnya. Dalam studi kasus yang klasik ya, yang sering disebut kalau kita membaca buku-buku komunikasi massa, misalkan pada tahun 1938 contohnya ada yang namanya The War of the Worlds, yaitu seperti seperti tayangan berita gitu ya, yang menginterupsi gitu drama pada waktu itu di radio, yang di broadcastkan atau yang disiarkan oleh Columbia Broadcasting System di Amerika. Pada saat itu informasi yang disebarkan di radio mengatakan bahwa akan ada alien dari Mars yang akan datang ke sebuah kota di Amerika, di New Jersey. Di situ disebutkan ketika pendengar mendengarkan ya berita itu sekonyong-konyong gitu ya, lalu secara cepat mereka ingin kabur dari kota tersebut. Ini ya yang membuat logika bahwa media memberikan efek langsung kepada audiens menjadi berkembang gitu. Nah,
Begitu juga dengan teori magic bullet dan hypodermic needle theory yang dianggap memberikan banyak pengaruh langsung kepada audiens. Dan perlu diingat pada saat itu ada propaganda Nazi, ya, ada film-film yang dibuat oleh Hitler misalkan menjadi contoh bagaimana logika direct, ya, efek itu terjadi, ya, di audiens, sehingga kita bisa melihat konteks perang dunia menjadi bagian penting, gitu ya, bagaimana teori ini muncul, gitu. Nah, kemudian model peluru ajaib dan hipodermik ini kita bisa masukkan, kategorikan kepada mass society theory yang mengatakan bahwa khalayak itu pasif. Itu disebutkan, disampaikan dalam buku Harold Laswell pada tahun 1927 yang menjadi bagian dari kajian atau landasan teknik propaganda dalam Perang Dunia. Sehingga Laswell, gitu ya, berpendapat bahwa situasi politik, gitu ya, menjadi bagian yang penting, gitu ya, untuk menyebarkan berbagai gagasan komunikasi politik. Maka kita bisa melihat, ya, ciri khas dari komunikasi yang ada di Amerika adalah sangat politikal, ya, atau kalau tidak politikal dia sangat psikologis, ya, sangat ranahnya behavior. Nah, itu memang banyak ranah yang lahir dalam kajian-kajian komunikasi di Amerika. Kemudian kita beranjak kepada kategori yang lain, ya. Setelah mass society ada masa yang disebut limited effect theory, atau disinilah mulai muncul pemikiran bahwa audiens itu aktif, meskipun ada kata limited, ya, limited artinya terbatas, meskipun keaktifan dari audiens itu juga terbatas. Pada perkembangannya teori-teori ini, gitu ya, memayungi terminologi atau hipotesis bahwa media memiliki kekuatan untuk memberi efek kepada audiens. Namun dengan catatan karena limited tadi, dia tidak secara direct atau tidak secara langsung. Artinya dia harus melalui proses-proses yang panjang. Salah satu contohnya adalah cultivation theory. Kalau Anda masih ingat, cultivation theory mengatakan semakin sering tayangan itu disampaikan atau ditonton oleh audiens, gitu ya, maka semakin memungkinkan pula, gitu ya, bagi audiens untuk meniru, ya, untuk meniru apa yang disebut dengan gerakan atau kegiatan atau aktivitas dari program-program yang disampaikan atau ditunjukkan oleh media, ya. Cultivation theory contohnya ditulis oleh atau dicetuskan oleh Gerbner, ya, seorang profesor yang mendalami ilmu psikologi, menyebutkan, gitu ya, semakin sering, gitu, anak-anak atau orang menonton kekerasan, maka dia akan punya kecenderungan untuk meniru. Meskipun kekerasan itu harus ditonton secara berkala, ya, tidak hanya satu kali tapi berkali-kali, bahkan bisa bertahun-tahun dalam penelitian Gerbner. Tidak hanya soal kekerasan, tapi juga soal norma-norma etika. Waktu itu Gerbner meneliti tayangan telenovela atau opera sabun, ya, kira-kira, atau di Indonesia seperti sinetron, begitu, yang kemudian menampilkan pergaulan atau hubungan seks yang bebas, misalkan berganti-ganti pasangan, gaya hidup yang luxurious, yang berfoya-foya dan sebagainya, yang ditampilkan di dalam sebuah tayangan opera sabun dilakukan bertahun-tahun. Nah, itulah yang membuat kemudian audiens akan bisa meniru. Sehingga itu tadi, ya, kalau di mass society theory adalah direct, langsung memberi efek. Kalau limited effect theory mengatakan tidak, meskipun ada efek, tapi dia memerlukan waktu berangsur-angsur. Kemudian tidak hanya cultivation theory, teori uses and gratification juga mengusung, ya, logika-logika audiens adalah aktif meskipun, ya, limited, ya, meskipun terbatas. Atau agenda setting juga seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita harus melihat bahwa, ya, teori-teori yang tumbuh, gitu ya, pada fase limited effect media itu sangat berkaitan dengan juga konteksnya. Pada saat itu tahun 1980-an, ya, 70 sampai 80-an, ya, kira-kira terjadi pertumbuhan, ya, media yang sangat
signifikan di Amerika. Munculnya channel-channel televisi, munculnya berbagai tayangan-tayangan yang menampilkan berbagai pesan gitu ya, kemudian ide dan sebagainya, yang juga turut ya mempengaruhi bagaimana audiens menjadi aktif pada saat itu. Dan kita juga bisa melihat pendidikan di era ini jauh lebih baik daripada di era sebelumnya. Nah, ini yang juga membuat ada yang namanya pertumbuhan kesadaran atas pesan atau disebut dengan active audience tadi. Nah, kita beranjak kepada step yang ketiga atau fase yang ketiga yang disebut active audience kedua. Mulailah ya ada kritik lagi terhadap dua penjelasan studi khalayak sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya lebih kepada positivis atau transmission model gitu ya, atau lebih pada menyamakan antara audiens dengan angka, maka penelitian-penelitian kuantitatif lebih mewarnai pada kajian-kajian atau kategori sebelumnya. Nah, di active audience ini tidak gitu ya. Muncullah kemudian pertanyaan, muncullah kemudian kritik, bagaimana kemudian khalayak itu dianggap sudah sangat aktif. Karena sebenarnya efek media itu bisa dikelola oleh audiens, sehingga audiens itu tidak pasif gitu ya, bahkan lebih advance daripada audiens pada kategori sebelumnya. Nah, di sini disebutkan gitu ya, Fiske menyebutkan ya, khalayak sebagai active producer meaning atau orang yang aktif memproduksi makna, bukan yang hanya mengkonsumsi, ya, bukan hanya menerima tapi juga memaknai kembali apa yang disampaikan oleh media, sehingga khalayak tidak bisa dianggap sebagai pihak yang hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh media, tapi juga mengkonstruksi interpretasi mereka sendiri dalam memaknai dunia mereka. Khalayak aktif ini sangat erat dengan kajian-kajian disebut reception analysis. Ya, apa yang disebut reception analysis yaitu melihat bahwa teks bisa bermakna apapun bagi khalayak, dia tidak monolitik tapi dia polisemik. Kemudian pembuat teks mendeskripsikan dunia lewat cara-cara apapun karena tidak ada satupun sumber yang dapat mengevaluasinya secara pasti. Ya, sehingga kita bisa lihat sebenarnya active producer menekankan pada bagaimana gitu ya audiens itu kemudian bisa memaknai pesan sesuai dengan apa yang dia pahami gitu. Jadi tidak selalu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atau yang ditawarkan oleh media. Nah, disinilah muncullah scholar-scholar yang penting yang melihat kajian-kajian audiens ini gitu. Kita bisa sebut Swarthol. Swarthol menyebut ada proses encoding decoding yang dinamis. Swarthol mengatakan proses encoding adalah proses penciptaan pesan yang dilakukan oleh komunikator atau encoder gitu ya kalau Swarthol mengatakan, kemudian dimaknai oleh decoder atau kita sebut juga komunikan misalkan. Sehingga encoder dan decoder itu bisa memiliki pemaknaan yang berbeda. Tidak semata-mata sama, tapi bisa berbeda. Kalaupun ada informan kalaupun ada khalayak yang memiliki pemahaman atau penerimaan yang sama satu sama lain, bisa juga karena latar belakang atau alasannya yang berbeda. Saya kira itu video dari saya, semoga bermanfaat. Kajian khalayak ini saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.